Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak? Tetap sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Yang paling penting memang seperti itu anak-anak. Sehat dan tetap semangat. Seperti itu ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, Indra minta tolong untuk memimpin doa. Mungkin Romdoni bisa bantu saya. Ya Pak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Romdoni. Oke, anak, untuk supaya semangat, tidak ngantuk dan lain-lain, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya saya share screen dulu. Oke, sudah muncul share screen Pak Indra? Sudah ya? Ya, sudah. Oke, kita mulai. Indonesia, tanah airku, anakku ada. Di sanalah aku berdiri, jadi bangkit. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku, hiduplah negeriku, ayahku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, putriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih anak-anak. Kita langsung mulai. Ya, oke. Sebelumnya, anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, Bapak harap nanti kalian semua jangan lupa absen dulu ya. Ya, linknya untuk absen sudah Bapak share di WA. Nanti setelah pembelajaran ini kalian absen, gitu ya, melalui Google Form. Dan berikutnya, Bapak mengingatkan dalam pembelajaran daring, kalian tentunya harus selalu menyalakan kamera. Seperti itu, karena itu menjadi penilaian sikap dari kalian. Selain itu juga, nanti pada saat kalian berbicara, atau mau presentasi, atau mau diskusi, dan sebagainya, kalian nyalakan dulu mikrofonnya, setelah itu langsung matikan. Jadi supaya tidak mengganggu yang lain. Oke, seperti itu ya. Ya, terima kasih. Pada pagi hari ini, kalian nanti akan belajar tentang dasar dan prinsip kerja jaringan fiber optik. Itu ya anak-anak ya. Apa itu dan bagaimana? Oke, kita langsung saja. Sebelumnya, Bapak mengingatkan kembali di materi sebelumnya kita telah membahas tentang mengevaluasi dan memperbaiki jaringan nirkabel. Apa aja yang bisa kita pelajari untuk kompetensi dasarnya? Yang pertama, dari sisi pengetahuan, kalian nanti diharapkan bisa memahami jaringan fiber optik. Sedangkan dari sisi keterampilan, kalian juga bisa mengkaji jaringan fiber optik. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian lakukan, yang pertama nanti mampu mengilustrasikan dasar-dasar fiber optik dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu memeriksa dasar dan prinsip kerja fiber optik dengan tepat.
Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengilustrasikan dasar-dasar fiber optik dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pembuktian secara bersama, peserta didik mampu memeriksa dasar dan prinsip kerja fiber optik dengan tepat. Itu ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, pada persepsi dasar dan prinsip kerja jaringan fiber optik ini, yang jelas saat ini ya banyak sekali kalau kita melihat atau mendengar fiber optik, sebenarnya banyak orang yang belum tahu ya apa sih sebenarnya fiber optik itu. Ya, apa sebenarnya fiber optik itu? Banyak sebenarnya orang yang belum mengenal tentang fiber optik, bahkan banyak perusahaan-perusahaan telekomunikasi Indonesia yang menggunakan teknologi fiber optik itu untuk berkomunikasi data. Oke, supaya lebih jelas dan tidak penasaran lagi, apa sih sebenarnya tentang fiber optik dilihat dari dasar dan prinsip kerjanya. Pak ingin pretest kalian, jadi untuk mengawali sejauh mana kalian mengerti, ya, meskipun belum dijelaskan. Untuk itu silakan langsung anak-anak buka ke browsernya menti.com. Oke, kodenya 9357918. Siap-siap ya anak-anak. Berikut yang termasuk karakteristik serat optik, yaitu apa aja pilihannya? Ada berat, ada keras, ada kapasitas rendah, ada ukuran kecil, mudah berkarat. Ayo, pilih jawabannya anak-anak. Ada 5 detik lagi. Ayo, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Sudah dipilih ya. Udah nggak usah pakai mikir, pilih aja. Wow, sudah ada 5 anak ini ya yang menjawabnya dengan benar. Luar biasa kalian. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Ada apa pertanyaannya? Pertanyaan terakhir anak-anak. Kabel fiber optik yang digunakan untuk kebutuhan panjang terbatas dalam menghubungkan 2 titik terminasi jaringan fiber optik atau jaringan kabel optik disebut apa? Patch core, multi-fiber, single mode, multi-mode, atau semua jawaban salah? Kira-kira yang mana? Yuk. Ya, waktunya habis. Yang benar adalah patch core. Cuma 1 anak. Oke. Iya. Kita kembali ke materi. Oke, kita lanjut anak-anak. Pernahkah Anda memikirkan mengenai bagaimana bisa mendapat jaringan kabel yang diletakkan di bawah tanah dan di bawah digunakan dalam peralatan medis? Mari kita pelajari cara kerja kabel serat optik dan bagaimana cara kabel ini merevolusi dunia di sekitar kita. Kabel serat optik terdiri dari ribuan helai serat dan untai serat tunggal setipis rambut manusia. Serat optik membawa informasi dalam bentuk cahaya. Pertama-tama, mari kita pelajari beberapa perilaku dasar cahaya untuk memahami cara kerja serat optik. Kecepatan cahaya berubah ketika melewati media dan perubahan kecepatan ini dinyatakan oleh indeks bias. Variasi dalam kecepatan cahaya itu pembiasan. Untuk memahami apa itu pembiasan, mari kita lakukan eksperimen yang menarik. Dalam percobaan ini, cahaya melewati sebuah prisma. Terlihat pada antarmuka cahaya bengkok, bukan lurus. Fenomena ini dikenal sebagai refraksi atau pembiasan. Pembiasan terjadi ketika cahaya melewati media dengan satu indeks bias ke satu indeks bias lainnya. Cahaya berbelok ke arah antarmuka saat beralih dari media indeks bias tinggi ke satu indeks bias rendah. Pembiasan adalah alasan mengapa pensil terlihat bengkok di dalam segelas air. Teknik pembiasan sederhana ini efektif digunakan dalam serat optik. Sekarang, mari kita buat eksperimen ini sebagai hipotesis. Kita bisa meningkatkan indeks bias gelas secara real-time dengan menggunakan dopan. Ketika kita meningkatkan indeks bias permukaan. Setelah beberapa saat, Anda bisa melihat cahaya akan melewati permukaan kaca. Jika kita meningkatkan indeks bias lebih jauh,
cahaya akan tiba-tiba kembali ke media pertama sebagai refleksi murni. Ini disebut pemantulan internal total. Pemantulan internal total mungkin terjadi jika kita meningkatkan sudut datang daripada meningkatkan indeks bias. Sudut tertentu akan disebut dengan fenomena pemantulan internal total ini digunakan dalam kabel serat optik untuk mengirimkan cahaya. Bentuk paling sederhana dari kabel serat optik ditunjukkan di sini. Kaca silinder dengan indeks bias tinggi. Jika laser mengenai antar muka pada sudut yang lebih besar dari sudut kritis, pemantulan internal total akan terjadi dan cahaya akan mencapai ujung lainnya. Ingat, pemantulan internal total terjadi antara kaca indeks bias tinggi dan indeks udara bias rendah. Namun, serat optik membutuhkan lapisan pelindung. Lapisan pelindung tidak memungkinkan dalam konfigurasi ini. Pengenalan bahan pelindung akan menggantikan posisi udara dan menghentikan fenomena pemantulan internal total. Cara mudah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memperkenalkan kaca indeks bias rendah di atas kaca inti, yang di total akan terjadi dan kita akan dapat menggunakan lapisan pelindung. Serat optik yang baru saja kita bentuk tidak akan mampu membawa sinyal lebih dari 100 km. Ini disebabkan berbagai lesapan yang terjadi pada kabel. Hilangnya kekuatan sinyal ini umumnya disebut pelemahan. Penyerapan dan hamburan adalah alasan utama pelemahan sinyal. Lihat adanya penguat pada kabel setelah jarak tertentu. Penguat ini meningkatkan kekuatan sinyal dan memungkinkan sinyal untuk dikirim dalam jarak jauh. Daya yang diperlukan untuk penguat ini diambil dari sumber terdekat. Sekarang, kembali ke topik utama. Bagaimana serat optik mengirimkan informasi seperti panggilan telepon atau sinyal internet? Informasi apapun dapat direpresentasikan dalam bentuk 0 dan 1. Bayangkan, Anda ingin mengirim pesan teks halo melalui ponsel Anda. Pertama, kata ini akan dikonversi menjadi kode biner setara N sebagai urutan 0 dan 1. Setelah konversi, ponsel Anda akan mentransmisikan 0 dan 1 ini dalam bentuk gelombang elektromagnetik, frekuensi tinggi, dan di bawah laut. Terutama penyedia layanan seluler yang memelihara kabel di bawah tanah ini. AT&T, Orange, dan Verizon adalah beberapa pemain global yang memiliki dan memelihara jaringan kabel bawah laut. Tampilan potongan melintang kabel bawah laut diperlihatkan di sini. Anda dapat melihat bahwa hanya sebagian kecil kabel yang digunakan untuk melindungi serat optik. Bagian kabel yang tersisa adalah struktur mekanis untuk perlindungan dan kekuatan. Sekarang, pertanyaannya adalah, dari mana penguat mendapatkan dayanya di bawah lautan yang dalam ini? Nah, untuk tujuan tersebut, selubung tembaga tipis digunakan di dalam kabel yang membawa daya listrik di sepanjang kabel sehingga dapat memberikan daya pada penguat. Seluruh pembahasan ini mengacu pada bahwa jika kabel serat optik tidak mencapai bagian dunia tertentu, maka bagian dunia tersebut akan terisolasi dari internet atau komunikasi seluler. Jika kita membandingkan kabel serat optik dengan kabel tembaga tradisional, kabel serat optik lebih unggul dalam hampir segala hal. Kabel serat optik memberikan bandwidth yang lebih besar dan mengirimkan data pada kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada kabel tembaga. Elektron dalam kabel tembaga menghasilkan medan magnet bahkan di luar kabel, yang dapat menyebabkan interferensi melalui kabel optik selalu terkurung dalam serat sehingga optik adalah bahwa setiap sinyal cahaya yang masuk dari samping memiliki peluang yang minim untuk masuk di sepanjang kabel. Dengan demikian, kabel serat optik memberikan keamanan data yang tinggi. Ternyata semuanya masih on cam ya. Luar biasa memang anak-anak ini ya. Oke. Ya, mungkin dari video pembelajaran tadi ada yang ingin menanyakan. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Pak, Oh, Zeka, ya silakan Zeka. Apa yang tanyakan? perbedaan fiber optik dengan WiFi tergantung komunikasi data. Oke, terima kasih Zeka. Pertanyaannya luar biasa. Ya, memang di dalam video tadi tidak dijelaskan berapa angkanya kecepatan. Cuma dibilang bahwasanya fiber optik itu mempunyai kecepatan yang luar biasa jika dibandingkan dengan kabel tembaga. Nah, kenapa kecepatannya? Sekarang gini, WiFi ya maksud saya. Tadi pertanyaan ya, bukan kabel tembaga ya? Iya Zeka ya, WiFi ya?
Iya, Pak. Oh, WiFi. Oke. Karena kan kalian sebelumnya kan sudah belajar tentang wireless atau WiFi, jaringan nirkabel ya. Oke, kalau WiFi ya, WiFi yang terbaru saat ini itu baru mampu bisa mentransmit atau mengirimkan atau menerima data itu kecepatannya sekitar 300 Mbps. Sedangkan untuk fiber optik itu sudah bukan megabit, tapi sudah gigabit. Kurang lebih sekitar 20 gigabit per second. Oke, itu ya Zika ya. Semoga kamu paham. Zika, sudah jelas pertanyaannya? Sudah, Pak. Jawabannya? Oh, makasih Zika. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, pada slide berikutnya memberikan permasalahan atau problem statement yang nantinya akan kalian presentasikan masing-masing kelompok. Itu ya. Dan hari ini ada 4 kelompok ya, Nak, yang hadir ya. Betul? Kalau memang salah? Betul, Pak. Benar, ada 4 kelompok? Iya, ada 4 kelompok. Oke, berarti sesuai ya, sesuai. Oke. Jadi gini ya, anak-anak. Ini ada 4 permasalahan. Kelompok 1 mencari solusi atau mencari data atau informasi tentang kelebihan fiber optik. Kelompok 2 nanti mencari kelemahan fiber optik. Kelompok 3 cara kerja fiber optik, dan kelompok 4 tentang jenis-jenis fiber optik. Terus itu gimana, Pak? Dicari, silahkan kalian browsing dulu, Bapak kasih waktu. Ya, kasih waktu berapa ya? 5 menit ya. 5 menit. Nah, nanti setelah itu kalian buat simple aja ke dalam PowerPoint. Nanti 3 minimal atau minimal 2 sampai 3 page atau halaman. Halaman pertama cover. Nama anggota kelompoknya, ya, terus setelah itu isinya, mungkin slide yang ketiga atau page yang ketiga, halaman yang ketiga penutup, gitu aja. Jadi singkat aja anak-anak ya. Oke, Bapak beri waktu mulai dari sekarang, 5 menit ya. Ya, anak-anak, waktunya sudah habis, sudah 5 menit. Apa bisa dimulai dari kelompok 1 dulu? Bisa? Siap kelompok 1? Siap. Oke, bagus, luar biasa. Oke, kelompok 1 silakan kalian share screen. Untuk itu ini saya stop dulu. Ya, silakan. Rom Doni tadi ya, kelompok 1 ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu permasalahan fiber optik. Kelompoknya yang pertama, Romdoni Pria Irawan. Yang kedua, Tio Panji Herlambang. Yang ketiga, Wahyu Firmanda. Yang keempat, Sada Putra. Yaitu keunggulan kabel fiber optik. Yang pertama, kapasitasnya besar. Bukan rahasia lagi jika kabel optik adalah jenis kabel yang mampu mengantarkan data dengan kapasitas besar hingga gigabit per detik. Selain itu, transmisi yang dapat dijangkau juga sangat jauh. Oleh karena itu, banyak perusahaan terutama yang bergerak di bidang internet dan telekomunikasi yang menggunakan karena dapat bebas menentukan bandwidth tinggi. Yang kedua, komponen yang tipis atau kecil. Kabel fiber optik adalah jenis kabel yang bahan utamanya adalah serat kaca dan plastik. Bahkan fiber optik memiliki serat yang lebih halus bila dibandingkan dengan sehelai rambut. Wujud fiber optik ini juga berukuran kecil, jadi hal ini akan memungkinkan tersedianya ruang yang cukup besar. Oke, terima kasih. Di stop dulu share screen-nya. Oke, luar biasa. Oh iya, tadi Pak Yendra lupa ya.
nanti setelah presentasi ini kalian mendiskusikannya. Jadi gimana Pak diskusinya nanti antar kelompok menanggapi jawabannya gitu ya tadi ini semuanya Romdoni kameranya diaktifkan. Nah, habis presentasi terus masa ngilang. Romdoni kameranya ya untuk kamu presentasi ya. Kalau kamu nggak presentasi, Pak Indra nggak ngerti. Ini kamu ini masih ada atau enggak? Romdoni, kameranya diaktifkan Romdoni. Coba. Nah, oke. Oke, jadi gini anak-anak ya, nanti setelah presentasi masing-masing ya, itu nanti ditanggapi oleh kelompok lain. Jadi tadi kelompok 1 sudah presentasi, nanti yang menanggapi adalah kelompok 2. Kelompok 2 presentasi, yang menanggapi adalah kelompok 3. Dan seterusnya, kelompok 3 presentasi yang menanggapi kelompok 4, kelompok 4 presentasi yang kelompok 1. Seperti itu ya. Saya harapkan tadi presentasinya Romdoni, kelompok 2 memperhatikan ya. Yang jelas tadi tentang kelebihan fiber optik. Tadi pertanyaannya Zeka tadi ternyata juga dijawab itu oleh kelompok 1. Kelebihannya kurang lebih sekitar gigabit per second. Jadi betul kan? Oke. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 tadi tentang kelemahan fiber optik. Oke, kelompok 2 siap? Siap, Pak. Kelompok 2? Siap. Oh, Sekti. Oke, silakan Sekti share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Sigit Pramana Putra, Susilo Maulana, Sekti Jaya Abimanyu, dan Tony Trisetiawan akan mempresentasikan permasalahan fiber optik. Kelemahan fiber optik. Harga relatif mahal jika dibandingkan dengan kabel jenis lainnya seperti UTP yang memiliki harga yang terjangkau. Udah, Pak. Di situ tulisannya banyak tapi dibaca cuman gitu. Dulu Sekti. Nggak apa-apa. Yang jelas kan yang lainnya tadi sudah melihat. Dan yang paling penting tadi adalah apa? Kelompok 3 yang nantinya akan menanggapi kelompoknya Sekti dari kelompok 2 sudah memperhatikan. Oke, seperti itu. Lanjut ke kelompok 3, sudah siap? Siap, Siapa Pak. kelompok 3? Oke, Zeka. Ya, silakan di-share. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan anggota Titi Nur Aisyah, Zeka Santana Divarista, Wahida Ambarani Nurjanah, dan Vernia Juliani akan membahas tentang cara kerja fiber optik. Cara kerja fiber optik. Fiber optik memiliki cara kerjanya sendiri yang membedakannya dengan kabel twisted pair atau kabel koaksial. Optik dibuat dari serat kaca dan dilapisi dengan kaca bukan tanpa sebab, karena kali ini mengubah sinyal listrik menjadi gelombang cahaya dari fungsi termin di dalam kabel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bisa langsung di stop screen. Ya, terakhir dari kelompok 4. Sudah siap kelompok 4? Sudah. Siapa yang akan presentasi? Ya, silakan di share screen Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Selvi Andiani, Siti Wahyuni, Umi Salika, Widya Santika Dewi. Jenis-jenis fiber optik: 1. Single mode fiber, 2. Multi-mode fiber. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini seperti kelompok 2 tadi ya, Sekti ya. Yang
cari informasinya banyak tapi yang dibaca sedikit. Ngirit ya kalian ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, yang penting kelompok yang lain yang akan menanggapi itu sudah mengerti seperti itu. Kira-kira gimana? Apakah bisa langsung menanggapi atau masih harus mengulang lagi? Kira-kira gimana? Sudah bisa langsung ditanggapi anak-anak? Oke, sudah siap kayaknya ya. Oke, kalau gitu Bapak pilih dulu kelompok ini. Kelompok dua dulu ya. Kelompok 2 menanggapi ya, kelompok 2 menanggapi tentang ini, kelebihan fiber optik. Yuk, silakan kelompok 2. Singkat saja, kelebihan fiber optik. Sudah siap belum kelompok 2? Ya, Pak. Saya setuju dengan tidak Ya. menggunakan arus validitas data. Pak. Tidak menggunakan arus listrik dan validitas data terjamin. Oke, di sini Bapak ini dulu ya. Coba Bapak rekap dulu. Validitas terjamin. Validitas terjamin. Kemudian data gimana tadi? Tidak menggunakan? Tidak menggunakan Gimana? arus listrik. Oh, tidak menggunakan arus listrik. Oke. Ini saya tulis supaya nanti kita simpulkan tidak menggunakan listrik. Itu aja lah. Berikutnya, kelompok 3. Kelompok 3, silakan menanggapi presentasi kelompok 2. Sudah siap kelompok 3? Sudah, Pak. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang kelemahan fiber optik. Tapi saya akan menyampaikan beberapa kelemahan yang lain optik. Yang pertama, perawatan dan pemasangan yang sulit. Yang kedua, kabel fiber optik tidak bisa diletakkan di belokan yang tajam. Berikutnya, kelompok 4 ya. Kelompok 4 menanggapi presentasinya kelompok 3. Sudah siap kelompok 4? Siap. Sekedar Siap, tambahan semuanya. untuk kelompok 3. Fiber Bentar, optik memiliki Vina ya? ya, Ya, diulang-ulang. Ya, silakan Vina. fiber optik memiliki kelebihan untuk mengurangi efek tahap gangguan gelombang frekuensi elektrik. Sudah. Intinya fiber optik tidak mudah terganggu, gitu ya, tidak mudah terganggu dari gelombang elektromagnetik, gitu ya. Ya. Tidak mudah terganggu dari gelombang elektromagnetik dari luar, pastinya ya. Dari luar. Tadi di video kan juga sudah ada dari bahan yang digunakan ternyata punya keamanan yang bagus. Oke, berikutnya yang terakhir kelompok 1. Kelompok 1 menanggapi presentasinya kelompok 4. Siapa yang menanggapi? Saya. Tio. Oke, silakan Tio. Saya ingin menambahkan dari kelompok 4. Ya, silakan. SMF digunakan untuk mentransmisikan jarak yang lebih jauh, sedangkan MMF mentransmisikan lebih banyak sinar cahaya dalam waktu yang sama. Pak. SMF atau single mode transmisi lebih jauh. Gitu ya. Sedangkan yang MMF multimode atau MMF multimode itu gimana tadi? Yuk.
lebih banyak sinar cahaya dalam waktu yang sama. Lebih banyak. Nah, transmisinya lebih jauh atau lebih pendek? Kira-kira, Tio. Kira-kira Kalau multimode, transmisinya lebih jauh atau lebih pendek? lebih Kalau pendek ya. multimode, lebih pendek. Ya, mending itu aja. Jadi kalau kamu, ini saya hapus dulu ya. Kalau kamu membandingkan transmisi lebih jauh di single mode, dengan multimode kebalikannya, transmisi lebih pendek. Jadi nyambung gitu ya. Transmisi lebih pendek. Lebih pendek apanya? Lebih pendek jangkauannya. Oh ya. Tuh. Oke, terima kasih. Tio. Saatnya kita post test gitu. Nah, untuk post test kalian buka lagi menti.com. Nah, sekarang dibuka lagi menti.com. Sebentar. Oke. Kalau tadi yang betul masih sekitar 5-6 dari 8 tadi yang join ya. Apakah ini semuanya bisa betul semua? Nah, ini. Ayo, yang lain mana ini? Kok masih 6? Tadi kan 8. Masa malah berkurang? Ayo, yang lain mana? Ayo, join. Bergabung ke menti.com. Pertanyaan pertama. Berikut yang termasuk karakteristik serat optik, yaitu apa? Tadi kan sudah dibahas. Beratkah, keras, kapasitasnya rendah, ukurannya kecil, atau mudah berkarat? Kira-kira yang mana, anak-anak? Oke, 3, 2, 1, times up. Ya, waktunya habis. Jawabannya yang betul adalah ukurannya kecil. Wow, luar biasa. Semuanya betul dari 7. Wow. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, anak-anak. Kalian memang luar biasa sekali. Semuanya menjawab dengan benar. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, anak-anak. Semoga kalian menjawab dengan benar juga semuanya. Berikut ini merupakan kelebihan kabel fiber optik daripada kabel konvensional, kecuali berarti yang murah. Wow, luar biasa, betul lagi. Oke, yang betul adalah cladding. Nah, ternyata masih ada yang salah. Padahal tadi Pak Indra nunjuk loh, ada core gitu kan, ada cladding di nomor 2. Nah, kalian malah nggak fokus ya. Oke, pertanyaan terakhir apa? Yo, yang mana? Waktunya habis. Yang betul adalah pet score. Wah, masih ada yang jawab salah. Oke, nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan terakhir tadi ya. Sekarang kita lihat siapa skor tertinggi. Ya, skor tertinggi ternyata diraih oleh Siti Wahyuni. Oke, sang ketua OSIS ya ini ya, Siti Wahyuni ya. Nah, oke, kita applause dulu buat Siti Wahyuni. Oke. Ya, luar biasa ya kalian. Kita kembali dulu ke materi. Kesimpulan dari kabel fiber optik itu adalah salah satu jenis kabel yang dibuat dengan teknologi canggih masa kini, yang mana sebagian besar bahan dasarnya terbuat dari serat kaca. Tadi sudah dibahas juga dalam diskusi. Kemudian yang keempat, kesimpulannya, jenis kabel fiber optik itu ada single mode, ada multi mode, yang mana tadi ditanggapi oleh kelompok 1 tadi ya, kalau nggak salah ya, untuk presentasinya kelompok 4 mengenai jenis single mode itu dia transmisinya bisa lebih jauh. Sedangkan yang multi mode itu lebih pendek. Seperti itu. Ya, masuk pada tahapan refleksi anak-anak, yang mana ini sudah merupakan masuk dalam tahapan penutup. Apa refleksi pembelajaran ini? Nanti Bapak harap kalian ada yang mewakili atau menyimpulkan apa-apa yang sudah kita bahas tadi. Ada apa aja?
Ayo, siapa yang bisa menjawab nanti dengan benar tentunya ya, akan Bapak beri ribet. Apa itu ribetnya? Kalian akan saya berikan tambahan nilai. Oke, yang pertama apa Pak? Yang mau direfleksi. Yang pertama, definisi kabel fiber optik. Kira-kira kabel fiber optik itu apa sih? Ayo, siapa yang akan... Saya, Pak. Saya. Siapa? Tio. Ya, silakan Tio. Apa fiber optik? Jenis kabel yang terbuat dari serat kaca. Wah, iya, betul sekali. Jenis kabel yang terbuat dari serat kaca. Oke, terima kasih Tio. Media transmisi, jadi bisa dibilang adalah media penghubung fungsinya ya. Memang yang namanya kabel fiber optik ya, kabel fiber optik, mau kabel UTP, mau WiFi, ada 3 kan ya. Yang mana kesemuanya itu adalah media penghubung. Kalau kabel yang jelas saat ini the one and only ya, fiber optik the best. Kalau nirkabel wireless, berarti kan dengan keterbatasannya seperti itu. Oke, berikutnya apa aja? Yang ketiga ada bagian-bagian kabel fiber optik. Kira-kira apa di bagian kabel fiber optik itu? Oke, siapa yang akan mau jawab? Saya, Pak. Apa? Titin ya, silakan Titin. Ada Apa Titin? inti sama pelindung. Ada apa ayo? Pak Umi Single ya mode Umi. fiber dan multi-mode fiber. Oh ya, masuk di dalam materi berikutnya. Jadi gini anak-anak, untuk hari ini kita mempelajari tentang dasar dan prinsip kerja fiber optik. Sedangkan di pertemuan berikutnya, itu nanti kita akan belajar tentang mengkategorikan jenis teknologi fiber optik. Wah, kalian ternyata masih on cam terus. Luar biasa anak-anakku ini ya. 11 TKJ 5 memang the best. Kompak. Semoga nanti di session berikutnya juga seperti ini kelompok yang lainnya setelah ini ya. Oke, luar biasa sekali. Kalian tetap bagus, tetap on cam, tidak ada yang meninggalkan tempat, ya biar bagaimanapun belajar daring. Itu sebenarnya gini anak-anak. Kalau kalian mematikan kamera tanpa izin, itu sama halnya kalian tuh meninggalkan ruangan belajar atau ruang kelas tanpa izin. Itu berarti etikanya buruk. Kalau seperti ini berarti nilai sikap kalian sudah bagus, luar biasa. Oke? Ya, masuk ke penutup. Sebelumnya mungkin kita berdoa dulu sebelum nanti Bapak sedikit memberikan motivasi kepada kalian. Untuk itu, kita berdoa dulu. Bapak persilahkan. Berdoa Bapak akhiri. Ya, anak-anakku semuanya, di bawah ini ada kata-kata if you can dream it, you can do it. Bukan do it loh ya, do it ya. Saya ulangi, if you can dream it, you can do it. Maksudnya apa Pak itu Pak? Jika kamu bisa memimpikan sesuatu atau mencita-citakan, mengimpikan, itu berarti kan impian itu kan cita-cita ya. Maka kalian harus bisa meraihnya seperti itu. Dengan cara gimana? Tentunya dengan tetap semangat, belajar terus, dan jangan lupa berdoanya. Masa belajar lupa berdoa? Ya, seperti itu anak-anak ya. Oke, kita bertemu. See you next time. Oke. Dan tentunya tetap semangat, jaga kesehatan terus, jangan sampai stres ya mengerjakan tugas-tugas, karena dengan kalian stres itu akan mengurangi imunitas tubuh kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.